Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar teman-teman? Terima kasih yang sudah datang di rumah Aura ya, dan yang baru gabung. Halo, selamat datang dan salam kenal ya. Dan saya berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Amin. Oke, jadi ini kegiatan pagi saya di dapur seperti biasa ya. Ini saya mau masak, ceritanya nih mau masak nasi padang tapi tidak ada kuahnya gitu teman-teman. Jadi bikin ayam goreng padang, terus sambal ijo sama lalapan aja. Karena saya memang kalau misalkan makan nasi padang itu kurang seneng ada kuah-kuahnya gitu ya teman-teman. Kalaupun pakai juga sedikit banget gitu. Oke teman-teman, saya pengen deh ditemenin masak. Nah ini saya lagi cuci daun singkongnya dulu ya. Tadi saya beli ayam juga teman-teman. Nah ayam di sini tuh lagi naik harganya sekilo 34.000. Nah saya tuh beli ayamnya itu 40.000 teman-teman. Jadi dapat 1 kilo lebih, seperempat kurang gitu deh. Oke, ini saya persiapkan untuk bumbu ayam gorengnya ya. Jadi saya pakai lengkuas agak banyak ya, kemiri, jahe, kunyit, bawang merah, dan bawang putih ya. Lalu saya pakai serai dan daun jeruk ya teman-teman. Kemudian saya juga pakai daun salam. Nah untuk bumbunya itu saya haluskan semua. Lengkuasnya itu agak banyak ya. Seharusnya kan diparut tapi saya blender aja. Terus saya iris tipis-tipis dulu dan ini saya gunakan pisau dari Ravel teman-teman. Jadi pisau dari Ravel itu ada lapisan anti lengketnya juga. Terus tajam banget ya, enak digunakan. Jadi kita tuh nggak memerlukan banyak tenaga untuk motong-motong. Dan selanjutnya ini saya blender bawang merah bawang putihnya ya. Tadi yang pertama saya blender itu lengkuasnya supaya lengkuasnya tuh halus ya dan halusnya merata. Nah kalau sudah semuanya di blender, sekarang saya mau tumis bumbu-bumbunya yang tadi ya. Oke teman-teman, untuk bumbu halusnya itu saya tumis dengan minyak sedikit aja ya. Tenang aja nggak bakalan gosong karena saya menggunakan wokpen dari Ravel dan wokpen ini tuh terbuat dari aluminium yang kualitasnya tinggi, bagus dan ada lapisan anti lengketnya gitu ya. Dan wokpen ini tuh 28 cm, serbaguna banget ya, bisa untuk menggoreng dan menyayur yang ada kuahnya. Nah, di sini saya akan ungkep ayam menggunakan wokpen ini. Ini tuh cukup ya, bisa untuk 1 kilo ayam lebih. Oke, untuk bumbu halusnya semua sudah ditumis, kemudian bumbu aromatiknya itu kayak serai, daun salam, daun jeruk dimasukkan dan ditumis juga. Lalu tambahkan seasoningnya ya, seperti garam, kaldu jamur, terus gula pasir. Ini saya pakai gula pasir dikit aja ya. Nah setelah bumbu halusnya itu wangi ya teman-teman, terus setengah matang gitu, tadi udah ditambahin pakai air ya. Kemudian ayamnya dimasukkan semua ya untuk diungkep gitu ya. Terus diaduk-aduk, dicampur-campur sampai merata ya dengan bumbu. Lalu tambahkan air juga supaya nanti tuh ayamnya empuk ya. Oh iya teman-teman, tadi hampir kelupaan ya, saya belum ngasih ketumbar, jadi saya tambahkan pakai ketumbar bubuk aja. Oke, sekarang ayamnya diungkep dulu ya teman-teman supaya matang, terus bumbunya juga nanti meresap, lalu bumbunya itu menyusut. Nah, di sebelahnya itu saya rebus daun singkongnya ya. Tapi tunggu dulu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Nah, supaya daun singkongnya empuk, terus warnanya juga nggak hitam, itu tadi saya tambahkan pakai garam dulu ya.
Setelah tadi ayamnya saya icipin ternyata kurang asin, jadi saya tambahkan pakai garam, lalu saya tambahkan kaldu jamur sedikit aja teman-teman. Nah terus diaduk-aduk lagi ya, pokoknya diungkep sampai empuk ya. Oke, ini daun singkongnya sudah matang teman-teman, terus sudah agak empuk gitu ya, udah empuk. Sekarang tinggal ditiriskan aja ya. Jadi lalapannya itu saya gunakan pakai daun singkong sama timun. Oke, sambil menunggu ayamnya itu matang ya, menunggu ayamnya itu empuk, saya cuci-cuci dulu alat masaknya ya teman-teman, supaya dapurnya itu cepat bersihnya gitu loh. Masaknya selesai, terus dapurnya juga bersih karena nggak ada cucian kotor kayak gini teman-teman. Jadi tuh saya kalau masak seperti ini ya, nggak nungguin matang dulu baru cuci piring, tapi ini saya sambil nyuci-nyuci gitu biar selesainya tuh bareng. Oke, sekarang saya mau rebus cabai hijau sama tomatnya untuk bikin sambal hijaunya ya. Jadi bikin sambal hijaunya itu cabai hijau, tomat hijau sama bawang merah aja teman-teman. Untuk teman-teman rumah Aura yang dari Padang, gimana nih, bener nggak nih cara saya masaknya ya? Tapi saya baru belajar, kayaknya sih seperti ini menurut resepnya. Buat teman-teman yang dari Padang, komen ya, kira-kira ini sudah bener apa enggak, apa belum gitu ya. Oke teman-teman, ini lalapannya ya, daun singkong sama timun aja. Alhamdulillah ini tuh enak banget deh, masakan Padang kayak gini. Kalau lebih enaknya sih sebenarnya ada kuah-kuahnya ya, tapi saya sebenarnya kurang suka. Oke, sekarang saya campurkan telur kocoknya ke dalam kuah ungkepannya ya. Tapi diaduk-aduk yang cepet gitu teman-teman telurnya, supaya tidak mecah-mecah gitu ya. Nah ini kurang cepet sih sebenarnya, jadi masih kelihatan ada putih telurnya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini juga udah lumayan sih. Udah lumayan bagus menurut saya ya. Nanti ini tuh jadi kremesannya. Oke teman-teman, jadi ini sudah matang semua dan tidak saya goreng semua ya teman-teman, karena 1 kilo lebih nanti takutnya nggak habis ya. Jadi kalau misalkan kepengen makan lagi tinggal goreng lagi. Oke teman-teman, sekarang saya mau bikin sambal hijaunya ya. Jadi tadi tuh bahan-bahannya cabai, bawang merah, tomat direbus dulu. Kemudian ini diulek ya. Tapi saya uleknya ulek kasar aja karena biasanya kalau di rumah makan Padang itu kan sambalnya tidak halus banget ya. Dan sekarang saya mau goreng ayamnya dulu nih teman-teman. Saya goreng secukupnya aja dulu ya teman-teman, nanti kalau misalkan sudah habis kan masih ada banyak tuh ya di wadah. Kalau pengen makan lagi tinggal goreng lagi, jadi nanti anget-anget gitu kalau mau makan. Kalau misalkan teman-teman tanya kenapa itu berbusa, ya otomatis ya. Kalau telur ketemu minyak pasti bakalan berbusa ya teman-teman, jadi tenang aja, ini aman-aman aja ya. Dan ayamnya tuh sudah kering, sudah matang. Terus ini kremesannya teman-teman, duh masya Allah enak banget ini. Ini tuh ayam kremesan enak banget teman-teman, karena ada telurnya juga, lengkuasnya juga banyak ya. Alhamdulillah ini masakannya sudah selesai teman-teman, sekarang tinggal bikin sambal hijaunya ya. Nah sekarang saya mau tumis sambalnya ya teman-teman, lalu tambahkan daun jeruknya juga ya. Kemudian saya tambahkan pakai garam, terus saya juga tambahkan gula pasir sedikit ya. Jadi ini tuh menu Padang Jawa gitu ya. Karena kalau orang Jawa tuh masak apa-apa pakai gula teman-teman. Orang Jawa terutama Jogja itu biasanya suka masakan manis gitu ya, tapi kalau saya tidak terlalu suka manis banget ya, tetap pakai gula, cuman untuk rasanya komplit gitu aja.
Dan yang terakhir tadi masukkan jeruk nipis ya. Masya Allah ini tuh rasanya sama persis kayak di warung Padang teman-teman. Nah ini ayam ungkepnya masih banyak, saya simpan di kulkas. Jadi kalau misalkan kepengen makan lagi tinggal digoreng aja. Alhamdulillah teman-teman, jadi tadi tuh modal ayam 40.000 bisa untuk berkali-kali makan ya. Jadi katakanlah ini modal 50.000 ya, ayam sama sambal sama lalapannya. Tapi bisa untuk makan bareng keluarga semua, terus seharian, bisa untuk bolak-balik karena ayamnya tuh masih ada ya disimpan di kulkas. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin sendiri ngapain harus beli ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman capek males masak ya nggak masalah, beli bebas kok, bebas-bebas aja. Alhamdulillah teman-teman, ini saya langsung makan karena udah nggak sabar. Pasti ini ayam kremesnya enak banget dan ternyata bener dong. Alhamdulillah saya bisa masak ayam kremes seperti ini. Dan bisa makan bolak-balik ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini tuh enak banget loh, beneran, Masya Allah. Apalagi pakai kerupuk. Jadi kalau sambal ketemu sama kerupuk itu kayaknya udah luar biasa banget ya teman-teman. Masya Allah banget ya pokoknya. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah ditemenin masak ya. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam kelimpahan rezeki, selalu bahagia, selalu sehat ya. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sampai akhir. Sekian dulu ya video saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.